Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ali Sumatera Fatoni. Panggil saja saya Ali. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum dari mata kuliah praktikum algoritma dan struktur data dengan memakai bahasa Java. Nah, dari dosen pengampu Ibu Luciana Agustin. Nah, langsung saja di sini saya akan mengerjakan tugas ya. Oh ya, sebelum mengerjakan tugas, saya lihat-lihat ini dulu biar tidak bosan ya. Kita mulai start. Nah, gini. Oke, ini adalah salah satu untuk codingan, ilustrasi dari codingan. Dah, pokoknya tentang coding-coding nih. Nah, gini biar sebelum memulai, biar ini dulu santai dulu. Learn code. Nah, ngoding yuk. Nah, kita disuruh ngoding yuk. Oke, kita coding. Tapi udah selesai ngoding. Nah, di sini saya mendapatkan tugas ini dari saya coba percobaan 1. Nah, dan selanjutnya saya mendapat saya kan NRP 21 ya. Jadi saya ganjil dan saya mengerjakan nomor 1, 3, 5, 7, 9 ya. Untuk nomor 2 dan ini untuk kebagian yang NRP genap. Nah, dan ini saya mengerjakan juga di percobaan 1, 2, dan 3 di percobaan ya. Nah, sebelumnya saya akan ini dari model dari PENS pusat. Nah, tapi saya milih ini aja dah. Kalian apa PPT dari modelnya Bulusi. Nah, jadi apa itu selection sort? Nah, selection sort ini yaitu membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen yang berikutnya sampai dengan elemen yang terakhir. Jika ditemukan elemen lain yang lebih kecil dari elemen sekarang, maka dicatat posisinya dan kemudian ditukar dan begitu seterusnya gitu. Nah, di sini adalah salah satu contoh nilai data yang belum terurut ya. Nah, gini, 27, 80, 22. Nah, dari pas 1 itu cara pertama itu ya gini, 2 ditukar 27. Kayaknya ini lebih kayaknya lebih mudah gitu. Nah, saya buka ya slideshow-nya. Nah, di proses pertama tuh ini kan ingat ya, ini tuh indeks. Array indeks itu kan selalu diawali dengan 0. Ya, jadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di data 0 ini kita anggap data pertama. Data pertama itu kan diisi di indeks ke 0 itu kan ada 32, kemudian lanjutnya di indeks ke 1 itu ada 75. Nah, data ketiga itu di indeks kedua itu 69 dan seterusnya ya. Nah, kita coba bandingkan seleksi atau namanya juga selection sort ya. Jadi kita seleksi dulu dari 32 di yang pertama ini. Kita coba bandingkan dengan di berikutnya, di next di berikutnya ya 75. Nah, ini kan belum tukar tuh. Nah, kan 32 kan emang lebih kecil dari 75. Oke, kemudian 32 dari 69 kita bandingkan 32 dari 69. Nah, kemudian 32 dibandingkan 58. Masih 32 ini lebih kecil dari yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian 32 21. Nah, 21 kan lebih kecil daripada 32. Nah, akhirnya ini ditukar. Kita tuker maksudnya jalannya gini. Sebenarnya gini tuh. Gini terus gini terus gini gitu. Nah, 32 ini ditukar. 32 akhirnya pindah ke indeks ke-4. Kemudian 21 pindah ke indeks ke-0 gitu. Nah, dan hasilnya seperti 21 kan di indeks ke-0, 75. Nah, setelah itu di proses kedua sebenarnya saya ini ke codingannya sih ya, cuma implementasi ke di awal-awal. Nah, 21 ke 75. Nah, oke, setelah ini ditukar ya, berarti kita cek 75, 69. Nah, 75 dari 69 kan lebih 69 kan lebih kecil dari 75, makanya ditukar ya. Terus kita cek lagi 69 ini 58 ini kan lebih kecil dari 69, ditukar lagi. 32 ini ditukar lagi. Nah, hingga hasilnya itu seperti ini. Kan 32 kan. 32 jadi terkecil, kemudian diurutkan ke 69. Nah, setelah itu
32 dulu tuh, 32 diurutkan gitu. Nah, pokoknya intinya seperti itu ya. Mungkin agak apa ya, membingungkan. Ya nggak membingungkan sih, cuma hasil akhirnya itu pasti kalian tahu tuh, akan terurut seperti ini gitu. Nah, bagaimana cara implementasikan ke codingan? Oke, saya ke Visual Studio Code. Nah, ini di percobaan pertama ya. Yang di percobaan pertama ini di sini. Oke, saya akan jelaskan. Nah, pertama ini kita buat kelas selection demo 1. Oke, di soal ini sebenarnya oh ya, benar selection. Nah, public static void selection sort integer kita buat integer. Ini untuk buat seleksi di mana pertama kita masukkan datanya terlebih dahulu. Oh, saya run dulu ya. Kepencet tadi. Nah, kita masukkan datanya ini dulu. Kan saya masukkan 10, 6, 8, 3, 1 kan, bener kan? Oke. Kemudian di sini saya membuat kelas demo 1. Nah, di sini kan bernilai statik. Jadi statik ini saya tidak, karena ada statik, saya tidak perlu membuat di sini new atau apa gitu. Perlu. Karena statik ini tidak perlu membuat objek dari si kelas selection demonya ini. Nah, kemudian small index ini itu hanya untuk menampung tempat kecil dari value yang ada. Nah, ketika kita melakukan ini kan proses kan. Di sini itu penting nih. Ini proses. Nah, ketika tempatnya data yang terkecil itu kan misalkan kalau urut kan gini 10 6. Nah 6 ini apakah 10 ini apakah 10 6 ini kan 6 kan lebih kecil, makanya untuk itu ditaruh di small index. Maaf suara saya agak serak. Nah setelah itu kita ini kan small index kan, kemudian ada pas ini kita bisa anggap untuk umumnya sih kalian bisa ganti i sih kalau pas ini, pada umumnya itu i. Nah kemudian n ini adalah jumlah datanya kan udah dari n kan, min 1. Kenapa min 1? Soalnya kan indeks kan selalu dimulai dari 0, makanya dia min 1. Semisal kalau indeksnya 3 ya, 3 kan berarti 0, 1, 2, 3 kan ada 4, makanya itu dikurangi 1 biar nilainya itu tetap gitu. Kemudian looping lagi pas, anggap saja i atau umumnya i sih sebenarnya. Di sini pas karena di percobaan ini pas ya. Kemudian tambah 1, kemudian i kurang dari n, kemudian melakukan increment. Nah, jika array j ini, j yang ini tadi yang kita sudah lakukan looping itu kurang dari ini untuk ini sih membuat dia itu ascending. Nah, kemudian ya ini tukar nilai terkecil dengan array pas. Ini hapus saja. Nah, gini. Nah, setelah itu ya gini. Temp ini untuk buat tempat sementara. Jadi logikanya tuh gini. Sebelumnya di pelajaran algoritma yang buat flowchart tuh, itu kita bisa membayangkan kayak gelas sama kopi. Nah, ada gelas teh sama gelas kopi maksudnya. Nah, bagaimana cara kita bisa memindahkan gelas teh dengan gelas kopi? Nah, caranya itu kita kan pasti butuh gelas satu lagi kan, satu gelas buat bisa memindahkan. Nah, fungsi dari temp ini ya kita anggap ya gelas bantu tadi, gelas yang ketiga tuh, untuk bagaimana cara bisa memindahkan. Dianggap ya tempat sementara seperti itu. Kemudian public static void tampil ini ya ini untuk menampilkan saja dan melakukan looping biasa sih dari ukuran data. Datanya berapa? Nah, gitu. Nah, hasilnya seperti ini. Dan ini menurut ascending ya. Ascending. Oke. Ingat, ascending. Ya. Kita tampilkan dulu datanya. Ya, kemudian kita selection sort. Ya, selection sort ini masuk ke sini. Nah, datanya tadi apa gitu kita seleksi.
Kemudian setelah diseleksi akan tampil di A ini gitu. Nah, saya CLS dulu ya. Kemudian ini selesai, kita ke percobaan yang kedua. Nah, di percobaan kedua ini sama saja kayak di percobaan yang pertama, cuma ini tuh mengurutkan secara descending. Nah, jadi apa sih perbedaan ascending? Dari descending pasti kalian udah tahu semua sih. Kalau ascending kan pasti mengurutkan dari depan ke belakang, kayak terkecil ke terbesar kalau gitu. Kemudian kalau descending dari terbesar ke terkecil, tapi kebiasaan dari sort ini, dari semua sort ini defaultnya itu pasti biasanya ascending sih. Tapi nanti saya akan juga membuat program dari descending. Di sini termasuk descending juga sih di percobaan kedua. Nah, perbedaannya di percobaan pertama itu mungkin dari arah panahnya doang sih. Arah panahnya, oh ini ya di percobaan pertama kan kita pakai ini. Nah, oke, saya run dulu, sama aja tipe datanya juga pakai integer juga sih. Nah, gini 10 8 6 3 1 sama aja, cuma ininya tuh ini harapannya. Misal kalau saya buat gini, nah ini kan awalnya gini kan, saya ubah harapannya. Nah, akan 1 3 6 8 10 itu. Nah, saya urutkan di percobaan. Nah, sekarang di percobaan ketiga. Nah, di percobaan ketiga selection ini saya dapatkan dari ini. Nah, ini ya saya salin di ini, dan saya jelaskan ini nggak begitu penting sih. Hapus saja lah, ini nggak penting. Index of sama aja sih kalau menurut saya, cuma di sini saya memakai double tuh, di sini double. Nah, kan nanti kan kita masukkan kan pakai koma kan, tahu sendiri kita pakai double. Jadi kan kalau koma-koma kan 10.3 atau 10,3. Ingat di ini tuh pakai titik ya. Pakai titik. Nggak ada bedanya dari sebelumnya, cuma di sini pakai koma terus pakai tipe data double. Coba saya running, saya clear dulu. Saya coba running. Sama saja kayak di hitungan, kita mengurutkan dari awalnya itu 10,3, nah 6,2, 3,6, 1,1. Nah, akan terurutkan secara descending ya, descending seperti ini. Bentar, saya lihat dulu di ininya. If small index ini ya, oke. Besar. Nah, gini, memang secara descending sih. Kalau misalkan kalian ingin secara ascending ya tinggal kita balik ini aja sih. Saya coba dulu ya, namanya juga percobaan. Saya coba dulu. Nah, iya, kalau ascending seperti ini. Beda kan? Cuma arah panahnya aja sama ini double. Kan di sebelumnya kan ini kan saya pakai integer. Nah, ini kan tempat sementara. Ya sangat berpengaruh kan. Kalau tempat sementaranya ya pakai koma, ya kita harus pakai koma gitu. Oke, saya ubah lagi. Gini. Coba saja. Nah, ini ada kamera saya. Tuh, oke lah, saya run lagi. Nah, saya seperti ini. Kan 10,3 gitu secara descending. Nah, langsung saja di soal yang pertama. Nah, di soal latihan pertama, ini merupakan awal dari tugas saya. Maksudnya awal dari sini tugas di latihan di materi kali ini. Nah, buatlah program sorting selection dengan parameter array integer class wrapper. Class wrapper ini saya jelaskan. Class wrapper ini ya cuma ini aja sih. Cuma saya di sini maaf ini. Oh, ternyata saya pakai class wrapper juga sih. Ya,
cuma ini doang, kelas wrapper tuh kalau bahasa Indonesianya itu pembungkus ya, pembungkus ya, kayak itulah. Nanti saya buat di sini. Nah, di percobaan di soal pertama ini, bentar ya, saya ini ada catatan juga sih, karena banyak ini yang saya jelaskan. Untuk percobaan pertama sih nggak ada, cuma di sini saya membuat modifikasi ya dari percobaan sebelumnya. Jadi saya mengurutkan ada dua, ada ascending dan descending seperti itu, seperti ini. Nah, ini untuk ascending saya ambil dari yang pertama tadi, percobaan pertama ini. Nah, kemudian percobaan kedua ini kan descending, ya udah saya bukan gitu kan. Tapi kalau biasanya sih ya, kalau short sendiri itu secara ascending defaultnya sama, nggak ada yang ini bit data ya, integer small index sama. Nah, ini sama cuma modifikasi kayak gini lah. Untuk data-datanya mungkin saya modifikasi kayak gini, bisa ditambahkan juga, terserah kalian ditambahkan ya, misalkan 10.029 misalkan 8 ya. Oke, saya coba run. Nah, ini saya modifikasi seperti ini. Sebelum diurutkan kan 11 15 0298. Kemudian kalau ditampilkan secara ascending akan 0289 ini. Ya. Saya cuma nambahkan ini. Ya nambahkan variasi mungkin kayak gini. Saya coba-coba sih tadi. Nah, percobaan ketiga ya. Percobaan ketiga ini. Bentar. Buatlah fungsi tampil untuk menampilkan data ini. Public static type. Nah, ini kemarin yang agak saya bingungkan, tapi alhamdulillah paham berkat dari pertolongan Tuhan, pertolongan teman saya juga, dari Firman juga sih. Nah, di percobaan nomor ketiga ya. Jadi T ini itu ternyata Java generik ya, generik Java lah. Jadi katanya tuh, tanya dari Mas Firman tuh, kita bisa melihat dari kuliah lain, tapi memang sumbernya memang bahasa Inggris sih. Tapi ya dengan bahasa Inggris kan nanti kita bisa transit ke bahasa Indonesia ya kalau mau gitu. Nah, small index sama kayak yang itu, cuma di sini yang membedakan ini, public static cuma nampilin ascending sama nampilin descending gitu. Sebenarnya cuma ascending doang, cuma saya kan mencoba modifikasi, ternyata alhamdulillah ya bisa gitu. Ya meskipun ya harus ngatik dulu lah, ya namanya belajar juga, saya belajar masih. Nah, ini, di sini maka for each ya, apa yang dijelaskan, apa yang sudah dibuat oleh Mas Firman di videonya sebelumnya, cuma memodifikasi dari itu tadi. Nah, kayak gini sebelum diurutkan gitu. Bebas sih kalian mau modifikasi seperti apa ya, yang penting jangan sampai error ya. Kalau error, wah bahaya tuh. Nah, oke, saya tulis dulu seperti ini. Nah, kemudian untuk T ini kalian bisa, ini tuh kayak tipe data buatan gitu. Ya Java generik, cuma bisa dikatakan sebagai tipe data buatan lah, tapi berhubung apa di soal ini T kan, jadi saya samakan aja gitu. Nah, kayak ini saya ubah nih, ini kan T kan. Nah, di sini saya coba ke descending tuh, ini sebenarnya T juga sih, terserah kalian ngisi apa gitu. Nanti cuma saya anggapnya sih kayak tipe data buat. Untuk ininya ya sama kayak yang di model sebelumnya. Kalau dijelaskan ya emang sama, nggak ada ini small index ya untuk menampung yang data yang terkecil tadi. Kita sama dengan kan i, kemudian melakukan looping ya gini. Nah, ini untuk melakukan ascending, kalau ini di sini descending gitu ya, cuma ini aja yang beda. Nah, coba saya run lagi. Nah, ini biar ini, nah ini sebelum gitu.
Nah, selanjutnya di percobaan kelima ya. Percobaan soal, Pak. Selalu mencoba percobaan. Nah, di soal kelima, tugasnya nomor 5 ini buatlah program sorting selection dengan parameter number ini public static t extend. Nah, extend ini saya baru denger nih, makanya kemarin pas di evolusi dosen saya menjelaskan, saya menanya extend. Nah, berhubung ini saya akan menjelaskan sih extend. Extend itu sebenarnya di materi OOP ya, dasar OOP. Tapi saya juga membaca dari mungkin dari internet, dari proses yang lainnya. Jadi oke lah, itu mungkin di semester berikutnya ya OOP ya. Sebenarnya kayak gini, saya bisa jelaskan kayak ada di materi pewarisan tuh, inheritance sebenarnya. Jadi ada user, kemudian ada mahasiswa, dosen. Kemudian user itu kan misalkan mengisikan string, ID, kemudian nama, kemudian password. Nah, sedangkan mahasiswa ini mengextendkan kayak anaknya gitu. Ya, udah terlalu jauh tuh kalau mikir dari situ. Mungkin di semester berikutnya. Saya juga masih belajar juga sih, belum tentu belum paham sepenuhnya. Tapi saya berusaha gitu. Nah, dari public static void selection ini nomor 5 ya. Nomor 5. Di sini saya close dulu biar bersih. Nah, kayak gini. Ini ada extend. Nah, nomor 5 ini itu extend ini kita pakai sama seperti ini Java generic. Nah, di situ saya pakai Java generic kan. Untuk integer TMP bisa diganti dengan T langsung. Tem ini kan awalnya kan di tem kan, di sebelumnya ini. Nah, maaf, di percobaan berapa ya, ini percobaan pertama kalau nggak salah, tem ini di tem ya, maksudnya tem kok saya bingung sih. Tem ini nama variabelnya, kemudian untuk kan tadi integer kan, saya ganti T karena generic, Java generic. Nah, setelah itu ya nggak ada yang diubah, cuma ini ya kayaknya tetap tuh static void tampil kayak yang di sebelumnya. Nah, ini T, kalau misalkan di sini ini kayak udah buatan, nanti kalian terserah sih, kalian ubah apapun ya bisa itu. Kemudian saya tambahkan lagi ya, dan untuk ada tambahan lagi di if. Ini jadi kenapa di sini saya integer value, karena di ini number karena ini merupakan implementasi Cerebel. Kita coba dulu. Saya buka go to definition. Nah, di sini. Dan di sini itu number itu implement dari Java IO Cerebel. Nah, dia itu ada public abstract, ini itu ada integer value yang saya pakai nih. Kemudian ada long value, float value, dan double value. Nah, byte maksudnya. Nah, kan di nomor 5 ini kan saya pakai integer value. Kalian bisa pakai double value, terserah kalian. Nah, setelah itu di sini saya memakai number function kayak rutan dari number. Sebenarnya ini adalah DOB dasar sih. Nah, misal kalau kita integer ya, nah ini ya kita masukkan ini aja sih, nggak ada bedanya, cuma ya ini loh, itu kan ini sama aja kayak yang di sebelumnya juga sama. Sebenarnya di selection sort ini sama-sama, cuma kita mencoba kayak mengganti ininya gitu. Public ini modifier ya, public private, dan ada lagi apa tuh namanya, prototype proto apa itu pokoknya ada. Nah,
Coba saya run dulu ya. Nah, hasilnya sama. Saya di sini melakukan secara ascending. Kan tadi saya sudah bilang sebenarnya melakukan defaultnya itu ya ascending. Kalau misalkan diubah ya ini, kalian diubah ke descending juga bisa sih. Coba saya run. Tuh gitu, cuma ini doang. Nah gini. Nah saya jelas ya. Alhamdulillah bisa. Oke, setelah itu saya ini close dulu ya, biar ini. Sekarang habis nomor 5, nomor 7 ya. Nomor 7 itu soalnya buatlah program sorting selection dengan parameter array yang memenuhi the extent comparable. Nah, ini lumayan ini sih. Lumayan ini sulit menurut saya, jujur. Saya belum tahu tentang comparability itu apa gitu. Ternyata oke, saya jelaskan ya. Saya tekan di codingan. Nomor 7. Nah, comparable extend. Nah, ini maaf ini ada tambahan comparable. Tetap pakai Java generic T. Ya, ini makanya saya nggak mengubah karena dia merupakan comparable. Jadi kita bisa pakai compare. Nah, compare di sini ini compare to. Ya, compare to. Coba kita lihat dari ini comparable sendiri. Nah, dia hanya memiliki fungsi atau metode yaitu compare to. Nah, di sini. Nah, di sini ya. Kemudian setelah itu ya kita pakai compare to. Kalau misalkan kita nggak pakai compare to, misalkan di modulnya kayak gini, kita tuh nggak bisa karena kita pakai comparable. Jadi yang salah satu-satunya dah. Ini satu-satunya metode yang itu ya pakai compare to. Nah ini kemudian ada TO. Nah TO ini kita ini A membandingkan dengan A small index gitu. Kemudian di sini 0 ya, 0. Jadi gini, di dalam tersebut terdapat satu function method kan tadi ya. Compare ini akan mereturn lebih dari 0, lebih dari 0 ya 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Itu akan bernilai positif, sama dengan positif. Dan apabila 0 itu sama dengan sama gitu. Dan dia akan mereturn 1 apabila hasilnya itu negatif seperti itu. Nah, coba saya run dulu ya. Nah, ini secara descending ya. Descending. Nah, udah ya. Untuk selanjutnya sih nggak ada yang dibahas. Apabila small index tidak sama dengan i, maka temp ini kan tempat sementara ya. Jadi untuk memanipulasi sebuah data yang sudah dimasukkan gitu. Nah, kemudian void ya udah ada yang ini jelasin kan. Oke, langsung saja ke pertanyaan ke-9. Oh ya, ini saran lagi ini secara descending. Oke, saya ini sekarang di nomor 9. Ini yang sangat menantang. Pakai override. Sebenarnya override di OP saya juga ini sih apa nambah. Lakukan nomor 9. Buatlah kelas mahasiswa dengan variabel NRP dan nama yang memiliki tipe string. Terus kelas mahasiswa mengimplementasikan interface comparable. Selanjutnya akan diimplementasikan fungsi abstrak compare to untuk membandingkan dua objek mahasiswa berdasarkan NRP. Nah, di ininya sudah terbukti ini ya. Implement comparable mahasiswa ada private string NRP. Ingat ya, private. Modifiernya kita pakai private. Kemudian lakukan ini override. Override ini enggak ditulis juga nggak apa-apa, tetapi
dari yang disampaikan polisi itu ada beberapa codingan yang kita perlu memasukkan override. Tapi di sini kita bisa menghapus atau maka juga tidak masalah sih. Terserah kalian masing-masing ya. Nah, oke. Di sini override. Nah, di nomor 9 ini di model tersebut sudah dijelaskan kan tadi. Nah, untuk public string NRP ini merupakan konstruktor tuh. Konstruktor ya. Jadi ya kalian paham lah. Ini untuk memanggil ini, kemudian NRP ya untuk memanggil ini. Pasti udah diarahkan otomatis kalau pakai software yang nge-cheat kalau ya. Nge-cheat gitu lah. Nah, kemudian saya memakai kelas demo. Nah, di sini saya sudah sih override tadi. Kemudian saya juga menambahkan setter, getter setter dari getter NRP dan nama, getter nama ini dan NRP. Nah, kemudian set NRP ya dan set nama ini. Nah, gini. Membuat konstruktor sih sudah. Hampir oh ya sudah, saya coba run. Saya close dulu ya ini. Saya run. Ini akan mengurutkan ini. Yang pertama sebelum diurutkan kan ada ini kali, kemudian akbar, dan ini kemudian setelah diurutkan ada 0127 bagus. Ini kalian bisa terisi terserah kalian ya. Nah, di sini saya memakai ini karena new ya, karena nggak ada static di ininya. Nah, terus buat baru kan new, terus ya ini urutannya bagus, kemudian 0126 patron. Nah, seperti ini. Bedanya ya cuma comparable ini, comparable extend. Untuk T-nya ini kan udah generic Java generic ya katanya Mas Perman. Ya, seperti itu. Kemudian apa ya? Ya, Fred ini sebenarnya di OOP ya. Bentar, saya perasaan dulu pernah dengar sih tentang override ini. Bentar. Override terus overridden kayak gitu. Overloading, overreading apa itu ya? Mungkin hampir sama kayak overreading. Jadi suatu keadaan di mana subkelas yang berusaha memodifikasi tingkah laku atau metode yang diasumsi dari superkelas. Ini udah jauh ke OP sebenarnya. Saya juga ya dengar sih, cuma saya nyatet dikit tentang OP. Nah, soalnya hampir sama ya, Java itu kan terkenal sama OP. Jadi curhat saya. Nah, apa yang perlu dijelaskan di sini kan, dalam ini kan nggak ada super itu di luar induk kayak gitu. Kalau menurut saya sih belum paham sepenuhnya tentang Java. Terus kalau masalah implementasikan visualisasi ya alhamdulillah sih nyantol. Curhat bu. Ya jadi curhat saya nih. Nah, itulah yang dapat saya kerjakan. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Gini. Nah, itu yang dapat saya kerjakan. Akhirnya selesai di sesi terakhir dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.